Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Adalah pemimpin gereja Katolik yang dikenal karena pendekatan pastoral yang penuh kasih dan komitmennya terhadap keadilan sosial. Beliau wafat pada 21 April 2025 di usia 88 tahun akibat stroke yang menyebabkan koma dan gagal jantung. Bergoglio berasal dari keluarga imigran Italia. Setelah menyelesaikan pendidikan sebagai teknisi kimia, ia memilih jalan hidup religius dengan bergabung dalam Serikat Yesus atau Yesuit pada 11 Maret 1958. Ia ditahbiskan sebagai imam pada 13 Desember 1969. Selama masa awal imamatnya, ia mengajar sastra dan psikologi di berbagai institusi pendidikan di Argentina. Pada 20 Mei 1992, Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya sebagai uskup tituler Auca dan uskup pembantu Buenos Aires. Kemudian, ia menjadi uskup agung Buenos Aires pada 28 Februari 1998 dan diangkat sebagai kardinal pada 21 Februari 2001. Setelah Paus Benediktus ke-16 secara mengejutkan mengundurkan diri pada 28 Februari 2013, Gereja Katolik menghadapi sede vacante atau masa tanpa paus. Ini adalah peristiwa langka. Terakhir kali paus mundur secara sukarela adalah hampir 600 tahun sebelumnya. Konklav atau pemilihan paus dimulai pada 12 Maret 2013 di Kapel Sistina, Vatikan, dengan 115 kardinal dari berbagai negara. Jorge Mario Bergoglio sendiri adalah salah satu kardinal pemilih dan memberikan suaranya seperti yang lainnya. Namun dalam proses itu, justru namanya yang terus naik dalam pemungutan suara, hingga menjadi kandidat kuat setelah beberapa pemungutan. Pada pemungutan suara kelima tanggal 13 Maret 2013, mayoritas 2/3 suara berhasil dicapai. Kardinal John Louis Tauran kemudian muncul di balkon Basilika Santo Petrus dan mengumumkan, Habemus Papam. Dan nama Fransiskus disebut sebagai nama pilihannya. Paus pertama yang memilih nama ini terinspirasi dari Santo Fransiskus dari Assisi, lambang kesederhanaan dan cinta terhadap kaum miskin. Setelah terpilih, Paus Fransiskus tampil untuk pertama kalinya di balkon Basilika Santo Petrus, di depan ribuan umat yang memadati lapangan Santo Petrus, meskipun hujan deras turun. Momen ini sangat menyentuh karena beliau tidak langsung memberkati umat, tetapi justru meminta umat untuk memberkati dirinya terlebih dahulu. Sebelum uskup memberkati umat, saya mohon kalian berdoa kepada Tuhan agar Ia memberkati saya. Ia kemudian membungkuk dengan penuh kerendahan hati di hadapan lautan umat Katolik, dan menerima berkat dari mereka dalam diam. Malam itu, banyak orang menyaksikan gaya kepausannya yang sederhana. Ia tidak memakai jubah mewah atau salib emas, hanya salib logam yang biasa ia pakai sebagai kardinal. Ia menolak mobil kepausan mewah dan naik minibus bersama para kardinal lain kembali ke tempat penginapan. Di hari-hari awalnya, ia memilih tinggal di Casa Santa Marta, bukan di Istana Apostolik. Pada tahun 2024, Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kunjungan ini memperkuat dialog antaragama dan mempererat hubungan antara komunitas Katolik dan Muslim. Dalam kunjungannya, beliau menekankan pentingnya toleransi dan perdamaian. Paus Fransiskus meninggal dunia pada 21 April 2025 di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Kabar wafatnya disambut dengan duka mendalam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Organisasi-organisasi Islam terkemuka seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyampaikan belasungkawa dan mengapresiasi dedikasi Paus dalam mempromosikan perdamaian dan harmoni antarumat beragama. Paus Fransiskus dikenang sebagai pemimpin yang rendah hati, penuh kasih, dan berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan universal.